Timnas Indonesia U16 menghadapi tantangan dari Vietnam U16 dalam pertandingan perebutan juara ketiga Piala AFF U16. Di pertandingan ini, Timnas Indonesia U16 sukses mendapatkan kemenangan besar 5-0. Ya. Seperti inilah komentar orang Vietnam usai dibantai Timnas Indonesia U16. Okey guys, ini adalah iaitu komentar-komentar daripada fan-fan Vietnam guys selepas melihat ataupun usai melihat Indonesia membantai pasukan mereka 5-0. Mari kita lihat apakah komentar-komentar mereka. Mari guys. Pemain Vietnam menendang sangat pelan, bola tidak lolos. Maaf Vietnam U16, tapi babak pertama tidak bagus sama sekali, buruk. Kalah untuk menghindari kebodohan. Apa yang dikatakan tim U16 ini? Kenapa Indonesia menyelenggarakan acara tersebut dan harus bersaing memperebutkan juara ketiga? Tim Indonesia sudah tidak seperti dulu lagi untuk dibanggakan. Sejujurnya, dalam beberapa tahun ke depan tim Indonesia tidak lagi memiliki pemain asal Indonesia, percayalah. Apakah Anda menonton sepak bola? Saat ini, setiap generasi sudah kalah. Vietnam bukan lagi yang terbaik di Asia Tenggara. Ya, sebentar guys, benar. Setiap generasinya kalah ya, daripada seniornya, daripada U23-nya, lepas tu sampai tim juniornya yang 16 pun kalah dengan Indonesia guys. Semua kalah. Senior kalah, U23 kalah, tim Garuda je pula. Tim Vietnam mudanya pun kalah. Masya Allah, semua kalah ni. Macam mana ni sepak bola Vietnam sekarang ini. Okey, kita lanjut. Ya, grup U16 ini menerima kekalahan, tapi mengakuinya tim Indonesia sudah tidak seperti dulu lagi. Tim Belanda akan bermain di babak perempat final Euro, jadi maklum dengan tim Indonesia saat ini. Jika tim Vietnam kalah, maka akan kalah. Sayang sekali, bahkan Thailand bisa mengalahkan Indonesia sekarang. U16 Vietnam bermain sangat buruk. Gol kedua hilang. 4 pemain tidak bisa menjaga 1 orang lagi. Bosan. Menonton Vietnam itu membosankan. Memang benar, membiarkan Tran Minh Chien kehilangan semuanya. Saat tertinggal 2-0 dan para pemain Vietnam yang lemah menendang seolah-olah mereka belum makan. Sepak bola yang sangat buruk. Untuk pemain timnas Indonesia begitu mudah mengatasinya. Setelah dikecoh oleh orang Thailand, mereka kemudian diganggu oleh orang Indonesia. Sulit bagi anak muda seperti ini. Tim sepak bola Vietnam mulai tertinggal lagi, menyebabkan para penggemar Vietnam yang frustasi berhenti menonton di semua level. Okey guys, sebenarnya bahasa yang dia baca ini, omongkan ini, dia sudah translate ke bahasa Indonesia guys. Tetapi yang dia letak di sini masih lagi tulisan Vietnam. Tetapi apa yang dikatakan tu itu adalah benar ya. Okey. Wonderful Vietnam kini memiliki level sepak bola yang sama dengan Kamboja dan akan segera bersaing langsung dengan Laos dan Brunei. Pemain yang tidak memiliki pola pikir yang sama harus bermain untuk Vietnam. Pemain sepak bola yang buruk, pelatih domestik yang buruk tidak bisa memiliki murid yang baik. Kita kalah. Sekarang kita coba bersaing dengan Laos dan Brunei. Kalian kuat sekali, selamat Indonesia. Apakah mereka tidak memberinya makan? Kenapa pemain Vietnam tidak bisa lari? Sekarang kalah itu hal biasa, aku tidak merasa sedih karena kalah. Kalah dari level junior hingga timnas senior guys. Berhenti menyalahkan Indonesia atas naturalisasi. Tidak ada Park Hang-seo, tidak ada pesta. Tuan Park Hang-seo pergi dan level sepak bola Vietnam kembali ke kondisi aslinya. Tidak hanya di level tim nasional atau level U23. Tetapi, industri sepak bola secara sistematis menurun karena efek yang dibawa oleh Tuan Park Hang-seo sudah tidak ada lagi. Secara umum, hal terbesar yang telah dilakukan Park Hang-seo adalah menunjukkan kepada Vietnam bahwa sepak bola Vietnam bisa sukses dan mampu melakukan hal-hal besar jika mereka tahu bagaimana menuju ke arah yang benar. Sayangnya, setelah kepergiannya, Vietnam kembali ke keadaan disorientasi seperti dahulu. Ya benar guys, kalau kita lihat pada era zaman Park Hang-seo dulu, wow, itu luar biasa. Hingga kan kita lihat Vietnam boleh sampai ke round ketiga di Pildun guys ya, di Piala Dunia ya. Itu benar-benar memberi impak yang sangat besar untuk sepak bola Vietnam ketika itu, ketika era Park Hang-seo. Apabila Park Hang-seo sudah tiada, daripada tim juniornya, daripada tim seniornya, daripada tim U23-nya, semua hancur. Itulah yang kita takutkan
kerana seorang sahaja yang tiada, habis hancur satu sepak bola seluruh negara ya. Jadi itu yang kita tidak mahukan kepada pasukan negara-negara kita ya. Jangan terjadi seperti itu ya. Jangan kerana sosok seorang itu yang membuat iaitu sepak bola kita maju. Apabila dia tiada, sepak bola kita tidak maju lagi seperti orang itu ada dulu. Jangan begitu ya. Sepatutnya terus saja level yang sama, seharusnya begitu yang kita mahukan. Saat ini Vietnam bermain, lebih baik menonton Doraemon. Semakin banyak tim Vietnam bermain, mereka semakin mundur dan kemudian mereka tidak lagi merasa bersemangat saat Vietnam bertanding. Mengapa generasi penerus Vietnam sangat tertinggal? So guys, merinding saya dengar apa yang dikatakan oleh admin ya. Jadi guys, seperti yang kita reactionkan tadi, pertama sekali saya ucapkan selamat buat timnas Indonesia U16 kerana bisa mengalahkan Vietnam dengan 5-0. Walaupun Indonesia tidak menjadi juara, tetapi kita harus bangga kerana Indonesia bisa menempatkan diri di tempat yang ketiga. Dan kita tahu Vietnam adalah pasukan yang kuat dan sangat susah untuk dikalahkan. Tapi Indonesia U16 hari ini membuktikan yang mereka mampu membantai Vietnam dengan gol yang begitu besar sekali sehingga 5 berbalas 0. Ini benar-benar sangat luar biasa dan amazing guys. Kerana timnas muda membuktikan mereka bukan pasukan kaling-kaling, dan ini jujur daripada pandangan saya guys ya. Jika kemarin Indonesia tidak terkena kartu merah lawan Australia, pasti nasibnya Australia kayak Vietnam, dibantai oleh Indonesia dan Indonesia juara. Dan apa yang kita tahu juga guys, sebelum ini ketika dalam klasemen lagi, Vietnam pernah membantai Brunei dengan 15 berbalas 0, dan ini benar-benar bikin kita semua kaget dengan jaringan itu. Tapi di klasemen B, Vietnam tidak ada dengan pasukan yang kuat kerana dia bersama Cambodia, Myanmar dan Brunei. Maka itu Vietnam bisa lolos ke semifinal. Tapi apabila bertemu Indonesia, sangat mengejutkan guys. Dibantai oleh Indonesia sampai 5 berbalas 0 skornya. Dan apabila saya lihat Indonesia bisa membantai Vietnam dengan begitu banyak skor guys, bagi saya timnas Indonesia U16 sudah bukan level yang biasa-biasa lagi, dan anak-anak muda Garuda ini bisa pergi lebih jauh lagi sampai ini. Walau apapun guys, semoga Garuda muda terus sukses dan menjadi King ASEAN suatu hari nanti. Jadi bagaimana pandangan jujur teman-teman tentang kemenangan Indonesia 5-0 membantai Vietnam itu? Bisa tinggalkan komentar teman-teman di bawah ini. Jadi guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apa pun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Dan selamat lagi sekali untuk U16 Garuda Muda. Maju terus ya.